Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika, NPM 2302110125 dari kelas akuntansi C angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami informasi dan e-bisnis. Pengertian informasi dan e-bisnis. Menurut Anggraini dan Irviani, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media utama, termasuk transaksi jual beli, pemasaran, dan manajemen bisnis. Selanjutnya yaitu peran informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, identifikasi peluang dan ancaman. Informasi membantu bisnis mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengukur potensi risiko yang terkait dengan peluang tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengambil langkah-langkah strategis. Yang kedua, analisis kinerja. Bisnis mengumpulkan informasi untuk menganalisis kinerja operasional, keuangan, dan pemasaran. Data ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan dibutuhkan dan memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga yaitu evaluasi keputusan alternatif. Informasi memungkinkan manajer untuk membandingkan berbagai opsi dan alternatif keputusan. Hal ini membantu dalam memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Terus yang keempat, mendukung keputusan strategis. Informasi strategis yang akurat adalah kunci untuk pengembangan rencana strategis bisnis jangka panjang. Informasi ini membantu pemimpin perusahaan dalam merancang visi dan misi serta rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pengukuran kinerja. Informasi digunakan untuk mengukur kinerja bisnis terhadap target dan tujuan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menilai sejauh mana mereka mencapai sasaran dan apakah perlu penyesuaian strategis. Terus selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Informasi membantu dalam pengelolaan sumber daya seperti keuangan, SDM, dan waktu. Selanjutnya yaitu tahapan dalam proses informasi. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi memerlukan definisi tujuan dan sumber informasi yang relevan. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, penelitian, pelaporan internal dan eksternal. Terus yang kedua yaitu pengolahan informasi. Ini mencakup analisis, penggabungan atau penyaringan data untuk mengubah menjadi format yang dapat dimengerti. Terus yang ketiga yaitu penyimpanan informasi. Informasi yang telah diolah harus disimpan agar dapat diakses di masa mendatang. Ini biasanya melibatkan penyimpanan digital seperti database atau penyimpanan fisik seperti arsip. Terus yang keempat yaitu penyebaran informasi. Informasi yang sudah diproses dan disimpan perlu disebarkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ini dapat melibatkan laporan, email, presentasi, atau berbagai saluran komunikasi lainnya. Terus selanjutnya yaitu model e-bisnis. Yang pertama yaitu business to business. Pengertian bisnis adalah model di mana bisnis menjual produk atau layanan kepada bisnis lain. Ini melibatkan transaksi antara dua perusahaan atau lebih. Contohnya, perusahaan A yang memproduksi komponen elektronik menjual produknya kepada perusahaan B yang memproduksi perangkat elektronik. Terus yang kedua yaitu business to consumer. Business to consumer adalah model di mana bisnis menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen akhir. Ini adalah hubungan antara bisnis dan individu. Terus yang ketiga adalah consumer to consumer. Consumer to consumer adalah model di mana konsumen individu menjual produk atau layanan kepada konsumen lain melalui platform online atau pasar digital. Terus selanjutnya yaitu komponen e-bisnis. Website bisnis. Website bisnis adalah
platform online yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan. Yang kedua yaitu transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah pertukaran uang, produk, atau layanan yang terjadi secara online. Terus yang ketiga yaitu keamanan online. Keamanan online adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dan transaksi online dari ancaman cyber dan pelanggaran keamanan. Terus selanjutnya adalah manfaat e-bisnis. Yang pertama yaitu akses pasar global. Akses pasar global, bisnis dapat menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan di berbagai negara tanpa harus memiliki toko fisik di lokasi tersebut. Terus yang kedua yaitu biaya operasional yang lebih rendah. E-bisnis seringkali memerlukan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan bisnis fisik. Perusahaan dapat mengurangi biaya seperti sewa toko, inventaris besar, dan biaya overhead lainnya. Terus yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi. Otomasi proses bisnis seperti pemrosesan, pesanan, dan pembayaran online meningkatkan efisiensi operasional. Ini mengurangi kerumitan tugas rutin dan meningkatkan produktivitas. Terus yang keempat ialah meningkatkan kemampuan pemasaran. E-bisnis memungkinkan perusahaan untuk menggunakan berbagai saluran pemasaran digital seperti media sosial, email marketing, dan iklan online untuk mencapai pelanggan potensial dengan biaya yang lebih rendah. Terus yang kelima adalah akses data pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.